Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Kita akan siap untuk memuji dan menyembah Allah kita. Siapkan hati kita. Apapun permasalahan kita, serahkan Allah kita, Allah yang sangat luar biasa. Beri puji, beri hormat, hanya Dia yang layak kita. Haleluya. Kuasa
tempat ini Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kepatakan penghalang-penghalang yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau yang layak kami puji Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan pada Allah kita. Amin. Kita akan pujian yang kedua kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sambut sang Raja. Puji Hosana. Kita perlu memelulukan Allah kita. Karya Dia gunung batuku. Allah yang besar buat kita semua. Haleluya, kita akan pujian kita. Amin. Kau
apapun permasalahan kita, badai itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita serahkan pada Allah kita, Dia penyelamat kita, Allah yang sangat luar biasa. Kita akan memberikan persembahan dan kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Yesus, Engkaulah perisai kami Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, walau cobaan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat pujian bersama-sama. Katakan dengan sepenuh hati bahwa Tuhan kita adalah perisai kita. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Amin. Katakan dengan sepenuh hati. Engkaulah perisaiku, Benar Yesus, Engkau adalah perisai kami Tuhan. saat badai hidup menerpaku, Yes, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Ya lama sih. Haleluya. Amin, 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 Yesus. Amin. Amin, Yesus. Makasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita perlu kekuatan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Ada banyak sekali pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Tapi satu hal, kita boleh selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kita selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita selalu dikuatkan oleh firman Allah. Firman Tuhan pada siang hari ini, judulnya yaitu Yesus bergumul. Kita akan melihat di dalam Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita akan baca bersama-sama di dalam Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-42. Pergumulan Yesus. Saya akan baca ayat yang ke-32, sidang jemaat akan membaca 33, begitu selanjutnya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi siang hari ini kita akan
mendengarkan berita firman Tuhan tentang pergumulan Yesus. Pergumulan yang dialami oleh Yesus tidak seperti pergumulan-pergumulan yang kita rasakan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hari-harinya penuh dengan pergumulan. Di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa hari-hari manusia penuh dengan pergumulan. Pergumulan di dalam penderitaan hidup, pergumulan di dalam kita harus hidup. Pengkhotbah juga katakan bahwa hari-hari kita seperti orang upahan. Kita harus berjuang, kita harus bergumul, kita harus berusaha. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita harus berusaha, harus bergumul. Tetapi pergumulan yang dialami oleh Yesus adalah sangat berat sekali. Karena dia tahu bahwa dia akan dikhianati muridnya Yudas Iskariot. Karena dia mengerti detik-detik terakhir menghadapi cawan penderitaan yang harus dia alami. Dia menyadari bahwa dia lahir ke dalam dunia ini adalah satu-satunya tujuannya. Dia akan mengalami kematian, penderitaan yang berat. Karena dia mendapatkan tugas untuk menebus dosa umat manusia. Tanpa karya Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa karya Yesus manusia akan selama-lamanya dia akan tinggal di dalam neraka. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan kita mengetahui karya Allah. Dia adalah Allah sendiri mau menjelma menjadi manusia. Dan dia mengetahui bahwa detik-detik penderitaannya itu akan tiba. Mengapa Yesus bergumul? Karena dia menghadapi cawan penderitaan dan kematian yang bersifatnya lebih daripada penderitaan jasmani. Melainkan dia takut kepada penderitaan rohani, yaitu apa? Perpisahan dengan Allah Bapa yang akan menimpanya pada saat ia menanggung hukuman manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ia bergumul apabila dimungkinkan. Karena dia tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Allah Bapa di surga untuk mengatur segala-galanya. Ia bergumul apabila dimungkinkan bagi Allah untuk melaksanakan penebusannya dengan cara lain. Dan kita mengetahui bahwa hidup Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam dunia ini, hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi untuk menghadapi cawan murka Allah, dia harus berpisah dengan Bapa di surga. Kalau kita mempelajari firman Allah, ketika cawan murka Allah itu harus diminum dia untuk menebus segala umat manusia. Hubungan Bapa dengan anak terpisah. Betapa menderitanya dia jauh dari Bapanya. Dia bergumul. Karena dia mengetahui betapa beban berat yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia juga katakan bahwa tetapi bagaimanapun biarlah hanya kehendak Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, oleh karena penderitaannya, oleh karena beban yang harus dipikul oleh dia, kita saat ini boleh ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih Tuhan dan jangan sia-siakan penderitaan yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Amin. Meskipun kita di dalam pergumulan seperti yang Tuhan alami, bahkan kita tidak akan mungkin
bisa kuat. Pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus, hanya Yesus sendiri yang mampu untuk melakukannya. Karena dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Dia menanggung segala sesuatunya karena dia mengasihi saya dan sidang jemaat semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu, ada banyak sekali tindakan Yesus yang adalah boleh menjadi contoh apa yang harus dilakukan oleh orang percaya. Amin. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani merupakan contoh bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukannya. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu hampirilah Allah di dalam doa. Tertulis di dalam ayat yang ke-32, 35, 36, 39. Hampirilah Allah di dalam doa. Yang kedua, mencari dukungan dari saudara seiman. Tertulis di dalam ayat yang ke-33, 34, dan 42 dari bacaan tadi yang kita baca. Yang ketiga, yaitu akuilah di dalam hati bahwa Allah adalah Bapa di surga yang selalu memperhatikan. Terdapat di dalam Markus 14 ayat yang ke-36 dan terdapat juga di dalam Lukas 22 ayat yang ke-43 dan 44. Dan yang keempat, kita akan mempelajari contoh keteladanan Yesus, yaitu percayalah kepada Allah dan serahkanlah dirimu kepadanya, kepada kehendaknya. Terdapat di dalam Markus 14 ayat yang ke-36 dan Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mari sama-sama kita akan mempelajari satu persatu. Hampirilah Allah di dalam doa. Hampirilah Allah di dalam doa. Untuk poinnya yang ke-6. Lanjut. Hampirilah Allah di dalam doa yang pertama. Ya. Ayat yang ke-32. Getsemani. Kalau kita melihat Markus 14 ayat yang ke-32, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa ke Taman Getsemani. Getsemani adalah tempat yang disukai Tuhan Yesus untuk berdoa. Bukan hanya saat itu saja, tetapi dia sering berdoa di Taman Getsemani. Getsemani bahasa Aramnya adalah Gatsemen, artinya perasan minyak. Sebuah bukit yang di dalamnya terdapat taman yang dipenuhi oleh pohon zaitun. Letak Getsemani di timur Yerusalem dan luasnya kira-kira kurang lebih 50 meter. Nah, di taman ini ia berdoa di dalam kegentaran yang mendalam. Di taman ini juga Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot dan dia ditangkap untuk menghadap imam besar, semua imam kepala, tua-tua Israel dan ahli Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita cenderung lari dari masalah dan mencari jalan keluar sendiri. Terkadang kita marah, kita terkadang seringkali menyalahkan orang lain, bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Karena pergumulan yang panjang, penderitaan yang lama membuat kita menjadi putus asa. Menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan terkadang kita menyalahkan Tuhan.
Yesus mengajarkan, memberikan satu teladan ketika dia menghadapi pergumulan. Ia bersimpuh berdoa untuk belajar mengerti kehendak Bapaknya. Itulah yang membuat Yesus kuat. Dia tahu bahwa kekuatannya hanya ketika dia menyerahkan hidupnya, memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa menanggung segala beban penderitaan yang harus dia alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seringkali pergumulan yang kita hadapi dan pergumulan itu kemungkinan terkadang panjang sekali untuk mendapatkan penyelesaian. Tetapi ketika berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bisa jawab. Amin. 10 bulan yang lalu, mungkin lebih ya, saya mengalami pergumulan yang luar biasa sekali. Waktu itu tengah malam sekitar jam 1. Saya terbangun karena apa? Karena saya melihat suami saya, dia ngorok keras sekali. Dia mengalami kejang sampai matanya itu melotot gitu. Dan lidahnya tertekuk. Saya mikir, aduh, dia tidak sadarkan diri waktu itu. Dia ngoroknya keras seperti orang yang tertidur. Saya begitu ketakutan, saya beserta dengan Yohana waktu itu sangat sekali. Sangat mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika saya bangunkan dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa sadar. Dia cuma ngorok keras sambil matanya terbuka. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya lari ke tetangga. Saya bangunkan mereka. Tolong, panggilkan ambulan. Suami saya mengalami kejang. Dan tidak bangun-bangun. Dan tidak sadar. Saya begitu berteriak, saya minta tolong sama tetangga-tetangga. Dan tetangga-tetangga berusaha. Tapi waktu itu saya tinggal di lantai atas, tidurnya di lantai atas. Saya begitu sedih, begitu susah, begitu ketakutan. Begitu hati saya mengalami kegentaran. Yohana pegang papanya, dia berusaha untuk menutup, membuka mulut papanya dengan sendok, pakai tangannya sendiri. Sampai tangannya luka. Dan dia teriak, "Mama, ambilkan sendok." Saya ambilkan sendok dan Yohana pakai sendok itu. Saya panggilkan ada tetangga yang bisa megang suami saya. Ketika di tengah ketidakberdayaan saya, di tengah ketidakberdayaan suami saya, di tengah ketidakberdayaan Yohana, saya tahu bahwa akibat hal itu dia pasti akan mengalami stroke yang berat. Dia begitu marah. Dia begitu berontak. Saya waktu itu mengalami ketakutan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau dia masih hidup, dia akan mengalami kondisi yang sangat-sangat berat sekali. Saya waktu itu cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Saya bergumul sama Tuhan, tolong Tuhan. Saya tidak mau punya suami cacat Tuhan. Saya juga Tuhan tolong, meskipun suami saya sembuh, saya tidak mau cacat. Tuhan tolong sembuhkan suami saya. Tuhan jamah suami saya, nyatakan mujizat-Mu. Waktu itu berlangsung lama sekali, bayangin aja. Saya bayangkan kalau orang kena serangan jantung dan lainnya harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Waktu itu dia kejangnya lama, dia tidak sadar dan dia marah, berontak, dipegang, dia tidak mau. Saya pikir kalau hidup marah-marah terus ini apa aku kuat? Saya pikir gitu. Tuhan tolong saya. Tuhan, saya mau melayani Engkau seumur hidupku. Tapi sembuhkan suami saya.
Saya waktu itu berseru sama Tuhan, sembuhkan suami saya. Nyatakan mujizat-Mu. Dan saya tidak mau cacat dia Tuhan. Supaya dia bisa mendampingi pelayanan saya. Puji Tuhan ketika saya berseru pada waktu itu. Tidak lama kemudian dia sadar. Dia bangun. Tapi waktu itu dia mau ke kamar mandi. Dia bisa ke kamar mandi. Mulutnya masih celat. Tuhan, saya tidak mau dia cacat Tuhan. Saya berseru sama Tuhan seperti itu. Akhirnya dia tidak mau bawa ke rumah sakit. Dia tidak mau dibawa ke ambulan. Dia akhirnya bisa bangun. Saya begitu ketakutan. Dan besoknya baru saya bawa ke rumah sakit. Ke ahli saraf dan lain sebagainya. Dan Tuhan jamah suami saya. Sampai saat ini dia boleh tetap beribadah dan tetap bisa melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, apakah Tuhan jawab spontan, Tuhan jawab itu, ataukah pergumulan yang harus kita alami beberapa waktu akan terselesaikan. Tetapi satu hal yang menjadi contoh di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dan itulah yang menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau minta tolong, berseru sama Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan tolong. Dikatakan, kata Yesus kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Untuk selanjutnya sekarang, kita di pembelajaran Tuhan yang kedua, mencari dukungan dari saudara seiman. Di dalam ayat yang ke-33, 34, dan 42. Tuhan selalu nyuruh muridnya untuk berdoa. Dan dia minta mencari dukungan. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya berdoa. Ketika menghadapi pergumulan, adanya orang lain dapat menguatkan, memperhatikan, dan saling menopang. Amin. Ketika kita bergumul, kita bisa minta tolong. Tolong bantu. Supaya apa? Supaya aku bisa kuat, aku punya masalah. Amin. Kita minta tolong saudara-saudara seiman. Supaya apa? Supaya bisa mendukung di dalam doa. Di dalam Galatia 6 ayat 2 sampai 5 di situ dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita butuh orang lain untuk memotivasi, membangkitkan semangat yang lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ketika murid Yesus diajak Yesus untuk berdoa, untuk berjaga-jaga, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tertidur. Kita sebagai umat ketebusan Allah, kita adalah orang-orang yang beriman. Dan kita adalah orang yang memiliki kasih. Karena kasih Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita mengalami pergumulan, belajar untuk mengasihi mereka dan menolong mereka. Amin. Jangan dibiarkan saja, kasihan. Beberapa waktu yang sudah lama sekali ada jemaat. Mungkin mengalami penderitaan masalah yang berat. Akhirnya dia putus asa dan meninggalnya gantung diri. Seorang bapak yang pekerjaannya tukang becak. Kasihan sekali. Tapi
Kalau sudah terjadi kita mau apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika seseorang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan dukungan doa kita. Seperti Tuhan Yesus yang rindukan. Supaya kita bisa mendukung, supaya bisa menguatkan. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus sangat sedih hingga terasa mau mati. Ia menyuruh muridnya untuk berjaga. Berjaga dalam kata Yunaninya Gregoreite. Artinya tetap berjaga, siaga, waspada. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita melihat murid-muridnya cuma tertidur. Mereka tidak peka. Mereka tidak terbeban dengan kesusahan dan pergumulan yang dialami oleh Yesus. Yesus katakan, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Yesus pengen sekali murid-murid yang selalu menyertai dia bisa menguatkan, bisa mendoakan. Tetapi dia dapatkan bahwa murid-muridnya, ketiga muridnya itu tertidur. Dia katakan, Simon, tidakkah bisa kamu berdoa, berjaga 1 jam lamanya? Tapi tetap Yesus hanya menyerahkan hidupnya, berdoa. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Bapa, Engkau tolong. Selanjutnya kita akan mempelajari yang ketiga. Akuilah di dalam hati bahwa Allah adalah Bapa di surga yang selalu memperhatikan. Kalau di dalam ayat yang ke-44, di situ dikatakan, menjelaskan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh ia berdoa. Kita akan lihat di dalam Lukas 22, ayat yang ke-43. Mohon ayat yang ke Lukas 22 dan 43 dan 44 ditayangkan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengalami ketakutan, di dalam kondisi yang luar biasa itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-43 ini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ilmu kedokteran disebut hematohidrosis. Yaitu kondisi di bawah tekanan yang hebat. Sehingga apa? Pembuluh darah halus di dalam kelenjar keringatnya pecah. Itulah yang dialami oleh Yesus. Ketika dia berseru, ya Aba, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Aba mengungkapkan hubungan mesra antara anak dan Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Di tengah ia mengalami ketakutan dan sungguh-sungguh berdoa. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Gara-gara terlalu sedih, terlalu hancur, terlalu ketakutan. Dia cuma berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tahu bahwa hubungan Yesus dengan Bapa di surga sangat erat. Dia begitu susah sekali. Dia mengetahui detik-detik akhir di dalam kehidupannya. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada dia.
Di dalam ayat yang ke-43 di situ dikatakan bahwa Tuhan mengirim malaikat. Bapa mengirim malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Oleh sebab itu di dalam Markus dikatakan ketika dia menghampiri muridnya dan muridnya itu tertidur. Dia katakan bahwa waktunya sudah tiba. Dia sudah siap untuk memikul salib. Dia sudah siap untuk menjalani detik-detik penderitaan yang dialaminya. Dan ketika kita mengetahui di dalam firman Allah, dan tidak lama kemudian, maka Yudas Iskariot beserta dengan bala tentara, dia memberikan ciuman yang membuat Tuhan Yesus bersedih. Karena salah satu muridnya mengkhianati dia dan menjual dia dengan 30 keping uang perak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus percaya kepada Allah dan dia menyerahkan dirinya kepada kehendaknya. Yang poin yang keempat, percayalah kepada Allah dan serahkanlah dirimu. Mohon Pak Ibu, yang keempat, tadi sudah ketiga ya, tadi belum dibuka yang ketiga. Yang ketiga tadi coba Pak Ibu. Nah, dikatakan bahwa akuilah di dalam hati bahwa Allah adalah Bapa di surga yang selalu memperhatikan. Di situ saya katakan bahwa peluhnya Yesus menjadi seperti titik-titik darah. Kondisi di bawah tekanan yang hebat dan pembuluh darah halusnya di dalam kelenjar keringatnya pecah. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Dia boleh mendapatkan kekuatan. Malaikat yang meneguhkan dia supaya dia kuat. Dia tahu bahwa Tuhan, Bapa yang ada di surga, harus. Dia tahu bahwa Bapa di surga tetap menyerahkan bahwa keselamatan penebusan itu satu-satunya hanya di tangan Yesus. Ketika Yesus menolak rencana Bapa di surga, tidak ada keselamatan bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama, yang keempat, selanjutnya, percayalah kepada Allah dan serahkanlah dirimu kepada kehendaknya. Yesus menyerahkan. Ya Aba, ya Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian juga perjalanan kehidupan kita yang kita alami. Meskipun kita mengalami pergumulan di dalam hidup. Meskipun ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan belum langsung jawab. Ada beberapa tenggang waktu yang Tuhan akan lakukan supaya terlaksana apa yang kita minta. Tetapi di dalam poin yang keempat ini, percayalah kepada Allah dan serahkanlah dirimu kepada kehendaknya. Jemaat, kalau Tuhan tidak menyerahkan, Yesus tidak menyerahkan kehendaknya, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita saat ini tidak ada di tempat ini. Tempat kita adalah neraka yang kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya lah, Tuhan memikul segala sesuatunya. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Pergumulan yang Yesus alami. Biarlah boleh kita teladani. Ketika kita mengalami pergumulan, jangan putus asa. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Kita tahu bahwa Bapa di surga, Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita. Tidak ada yang mustahil, apapun dapat Tuhan lakukan. Serahkan. Serahkan sama Tuhan.
Dia pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Meskipun hidup kita ada selalu di dalam pergumulan. Pergumulan apa yang kita alami? Jemaat, Tuhan rindukan supaya anak-anak Tuhan setia sampai ke akhir. Tuhan rindukan supaya keselamatan kekal itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita adalah apa? Kita harus selalu setia kepada Tuhan. Selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Pergumulan apa yang kita lakukan? Kita harus berperang melawan hawa nafsu kedagingan kita. Pergumulan apa yang kita lakukan? Kita selalu harus beriman dan setia kepada Tuhan. Apapun itu, kita akan tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Supaya apa? Rencana Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia tidak akan berakhir. Tetapi rencana itu akan tersampaikan ketika kita bertemu dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Siapa yang mengalami pergumulan saat ini? Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan buat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
kita mengalami pergumulan hidup ini, kekuatan kita hanya kita memandang pada Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memampukan kita untuk mengatasi persoalan hidup. Dan kita boleh menjadi pemenang. Yesus menang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan rindukan pada kita semuanya. Kita menang. Menang di dalam iman. Menang di dalam perjalanan hidup ini. Menang di dalam pergumulan hidup ini. Kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan gagah kita, tetapi kekuatan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Pandang Yesus, Dia tidak akan mengecewakan kita. Amin. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, Amin. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Oh yang sudah menebus hidup kami ya Tuhan. Melalui pergumulan demi pergumulan yang berat Tuhan. Tapi Engkau sudah menyelesaikannya di kayu salib. Semuanya sudahlah genap, sudah selesai. Kalau Engkau masih mengizinkan hidup kami Tuhan, selama di dalam dunia ini Tuhan, menghadapi pergumulan demi pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kemenangan itu sudah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau menghadapi semua ini Tuhan dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi kami boleh selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai perjalanan hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tidak lagi khawatir dengan hidup ini Tuhan. Karena kami punya Allah yang sudah menyelesaikan semuanya dan menggantikannya menjadi hidup berkemenangan Tuhan. Terima kasih Kau yang sudah memberkati dan menguatkan jemaat-Mu Tuhan. Memberkati juga hamba-Mu Tuhan yang menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Kau yang terus pakai kehidupannya, berkati akan pelayanan dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh hambanya bahwa firman Allah itu penuntun kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita sambut Sang Raja sambil kita akan memberikan persembahan yang kedua. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita sebentar akan selesaikan ibadah, namun sebelumnya saya akan bacakan beberapa pengumuman. Ibadah sepanjang hari ini masih dilanjut sore di cabang jam 16.15 Jalan Diponegoro 26. Lantas 6 sore atau jam 18 di tempat ini untuk ibadah youth. Dilanjut hari Selasa, kita berkumpul kembali dalam ibadah doa bersama. Supaya pergumulan-pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan dalam ibadah doa. Lantas hari Jumat kita akan melakukan ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Eli Siswanto dari Solo. Kasih dan penderitaan. Jam 6 ibadah pertama, kemudian ibadah keduanya tidak jam 9 tetapi jam 8.30. Ya, disertai dengan perjamuan kudus dan telur Paskah.
Mari kita persiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan kudus, roti dan anggur Tuhan yang dipecah-pecah buat kita. Siapkan hati kita. Kemudian Sabtunya, Jumatnya, sore hari biasanya doa umum, tetapi diganti dengan ibadah Jumat Agung, juga disertai perjamuan kudus di cabang jam 16.15. Kemudian Sabtunya ibadah doa khusus untuk wanita, ibadah umum khusus untuk wanita di cabang Diponegoro jam 18.15. Kemudian minggunya kita ibadah lagi seperti biasa di hari kebangkitan Kristus. Biar kita boleh merayakan suatu kemenangan yang dari Tuhan. Baik jam 6, jam 9 kalau minggu depan. Kemudian diantaranya ada ibadah teens. Untuk P2N, peneguhan dan pemberkatan nikah, bagi jemaat yang akan melangsungkan pernikahan maupun pernikahan anak-anaknya, 3 bulan sebelum hari H, paling lambat sudah mendaftar dan mengisi formulir di SAP. Sekretariat tetap berjalan untuk hari-hari kerja, mulai jam 8 sampai jam 2, kemudian ada kanseling jemaat tiap Selasa dan Jumat. Nah, perlu saya sampaikan di sini juga untuk ibadah Jumat besok, perlu semuanya mendaftar untuk kuota kursi. Karena kita tahu hari Jumat, hari libur biasanya ada pendatang, jadi bisa kita sesuaikan dengan kapasitas gereja yang ada. Jadi seluruh jemaat, pengurus maupun aktivis diharapkan mendaftar di biasa yang sudah di sekretariat ataupun di info jemaat. Ya, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Kita tetap doakan untuk gereja kita, untuk jemaat yang sakit, yang membutuhkan pergumulan, maupun untuk pergumulan bangsa dan negara kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Biar besok tidak ada kerusuhan, ada rencana demo, tapi biar Tuhan menolong negara kita tetap aman dan tentram. Di tengah-tengah pandemi, gunakan masker, jauh kerumunan, dan cuci tangan dengan air mengalir. Mari kita panggil bersama-sama, kita akan usaikan penimbunan kita. Biar dengan penuh pengertian, kita berikan pujian bagi Dia di dalam ibadah sebelum kita akhiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Berikan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Amin. Tuhan
kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Di akhir ibadah kami Tuhan, Engkau yang sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Dan kami boleh diberkati baik lewat pujian maupun firman Allah. Sebentar sebelum kami tinggalkan tempat ini, mari Tuhan Engkau lawat setiap umat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga yang mengalami persoalan di dalam usaha, di dalam keluarga. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu mengalami kemenangan. Nama Dikau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak Bu segala kebaikan-Mu. Pada kesempatan juga kami serahkan secara khusus Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno ke dalam tangan-Mu. Di dalam usianya yang sudah lanjut, biarlah Engkau yang menolong, memberi kekuatan, kesehatan, semangat dalam kehidupannya Tuhan. Untuk boleh tetap melayani Engkau. Pun juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau akan tolong ya Bapa, berikan kemenangan. Nama Yesus dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam pekerjaan-Mu pada kesempatan ini. Engkau Allah yang memberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya, menyertai, menjaga, memelihara kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.